Oke, kalau begitu menurut analisis Prof. Cipta, kalau misalnya nanti pada akhirnya ternyata betul-betul 3 calon ini maju, ini kan nggak mungkin ada yang menang satu putaran kan? Satu pasti jomplang, Ya. jatuh. Ya, pasti ada satu yang out ya di putaran. Kalau 3 ini maju, Ya, siapa yang maju di babak kedua? Prabowo akan bertarung habis-habisan dengan Anies. Jadi kalau 3 maju ini, Ya. yang keluar Menurut analisis saya, Oke, siapa yang dua maju di akan putaran jatuh. kedua? Putaran kedua ya itu, Anies sama Prabowo. Bukan Ganjar. Hah? Ganjar saya lihat kurang gregetan gitu ya, kurang gregetan. Tapi kan partainya besar. Iya, PDIP. partainya besar. Terus belum sampai hari ini belum tahu lagi siapa cawapresnya. Kalau Ibu Mega jeblok lagi pilih cawapresnya, Pak Abraham jangan tanya saya kenapa jeblok, jangan. Oke, saya nggak tanya. Bakal calon presiden Anies Baswedan menyinggung maraknya mafia di Indonesia saat ini. Mafia tersebut bahkan ada di lembaga pemerintah yang seharusnya netral. Hal itu Anies sampaikan saat bertemu dengan ribuan relawannya di Senayan. Ia mengatakan, terkuak ada jenderal membunuh, ada polisi yang menyelundupkan narkoba, pegawai pajak yang hartanya fantastis. Kapolri harus kerja ekstra untuk kembali mengembalikan kepercayaan publik. Ibu Menteri keliling sana-sini untuk menjaga barisan. Anies berujar, ia pernah di pemerintahan dan mengetahui tidak semua pejabat serta aparat memiliki kasus seperti itu. Pak Anies, masalah di negeri ini, padahal ini di kampung nih, adalah soal mafia, Pak. Pak Anies, ini mafia di Indonesia ini harus diberantas, Pak. Mafia ini harus diselesaikan, Pak. Begitu banyak mafia-mafia yang hadir yang membuat kita memiliki ketidakpastian. Kenapa petani harus bersaing dapat pupuk penuh dengan ketidakpastian? Karena apa? Karena aksesnya dikuasai oleh mafia-mafia pupuk. Ketika bicara tentang pekerja migran, banyak dari mereka yang sistemnya dikuasai oleh mafia-mafia PMI, yang mereka berangkat kerja keras dan ujungnya pulang tidak bisa mendapatkan yang selayaknya. Dan mafia-mafia ini berderet. Ada urusan mafia tanah, ada mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah. Menurut Anies, masih banyak aparat yang berintegritas. Namun, jika kesewenangan mafia tersebut berlanjut, maka aparat berintegritas tersebut perlahan akan hilang dan merusak Indonesia. Ia memberikan ilustrasi, katak bila dimasukkan ke dalam sebuah panci air dingin, nyalakan api, pelan-pelan menjadi panas, mendidih. Katak itu akan mati dalam air mendidih. Tapi kalau katak dilemparkan ke air mendidih, langsung lompat. Bila pemimpin-pemimpin dari Republik ini tidak sensitif pada persoalan ini, maka persoalan ini akan secara bertahap merusak Indonesia. Saya beri ilustrasi ini. Katak nih. Bila katak itu dimasukkan ke dalam sebuah, bukan tempurung, ke panci yang airnya dingin, taruh di panci airnya dingin, kemudian pancinya taruh di kompor, nyalakan kompornya pelan-pelan, lama-lama menjadi panas, lama-lama mendidih, dan katak itu akan mati dalam mendidihnya air. Oke, tapi kalau katak dilemparkan ke panci yang airnya mendidih, dia langsung lompat. Tapi kalau dipanaskan pelan-pelan, dia mati mendidih. Bila kita tidak menyadari bahwa pertumbuhan mafia itu terus-menerus, maka bangsa kita akan habis karena mafia. Menurut Anies, kondisi saat ini jika terus dibiarkan, maka kondisinya akan sama dengan katak yang mati di air mendidih yang dimasak dari air dingin. Selain mafia hukum, Anies menyebut wacana perpanjangan masa jabatan presiden harus diwaspadai. Ketika berbicara tentang 25 tahun reformasi, maka yang harus dipegang nampaknya pelan-pelan. Jika kalau ada yang punya ide untuk mengubah, kita harus hentikan. Jadi kalau ada petinggi negeri ini yang pelan-pelan menggeser, jangan pernah dibiarkan karena ini sama menaikkan suhu air.
Lebih lanjut, dalam pidatonya, Anies mengatakan ingin membangun pemerintahan yang spiritnya semua dengan yang ada di Undang-Undang 1945. Dengan mengacu pada dasar negara, Anies menyebut rakyat bakal mendapat kemerdekaan yang sesungguhnya. Apalagi menurut Anies, saat ini kondisi demokrasi setelah reformasi 25 tahun yang lalu masih belum begitu baik. Anies menyebut negara menjamin kemerdekaan rakyatnya. Ia mengatakan bakal memperjuangkannya dan menuntut adanya kesetaraan serta kesempatan bagi siapapun. Anies juga mengatakan berbagai mafia di Indonesia harus diberantas, termasuk mafia BTS. Hanya dengan demikian, Anies yakin keadilan Indonesia dapat tercapai. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai, tapi hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Sony Plato. Saya harus katakan sekali lagi, kami berduka beli ditetapkannya saudara Sony Plato sebagai tersangka dalam upaya bahagia dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Kita sudah pernah berbeda. Kami ingin tetap berada di garda terdepan. Ini menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu, sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Sebagai informasi, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G. Plate, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi BTS Kominfo yang merugikan negara setidaknya 8 triliun rupiah. Partai Nasdem sendiri merupakan salah satu pengusung Anies sebagai calon presiden untuk Pilpres 2024. Ada mafia tanah, mafia parkir, ada mafia kesehatan, mafia perumahan, mafia pemilu, mafia bansos, bahkan mafia proyek pemerintah, termasuk mafia BTS. Semua karena seluruh mafia itu harus dibereskan. Republik ini tidak akan maju bila membiarkan mafia-mafia itu merajalela di negeri ini. Seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Seorang yang menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan. Karena itu ujian, tantangan yang dilewati itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran. Konsekuensi dari sikap dan pilihan yang diambilnya besar bagi Bang Surya Paloh dan bagi Nasdem. Terkait dengan kasus BTS, ia mendorong para penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh kepada setiap pihak. Anies menekankan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan saja ke bawah, tapi juga ke atas. Bukan saja ke lawan, tapi juga ke kawan. Hukum tegak untuk semuanya, dan transparansi perlu dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai ada intervensi dalam penanganan kasus apapun. Anies meyakini meski persoalan mafia secara umum akan merusak Indonesia secara perlahan, oleh karena itu harus menjadi perhatian khusus.